why am I fixated on this now? Because we have to be prepared for the next war, which will be probably against Turkey and Egypt. Ayrı bir vakfe Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Israel nampaknya tidak pernah kapok mengulang kesalahan yang sama dengan menantang negara-negara Muslim. Setelah dikalahkan telak oleh Iran, negeri Zionis justru berani-beraninya menantang Mesir dan Turki. Namun satu hal yang tidak disadari Benjamin Netanyahu, kedua negara ini sudah menyadari gelagat tersebut sejak lama. Baik Mesir dan Turki telah mempersiapkan militernya masing-masing untuk menenggelamkan Zionis. Ribuan armada dan ratusan ribu pasukan mereka diprediksi bakal segera melakukan penyergapan. Wilayah Israel yang begitu kecil terancam menjadi sasaran amukan negara-negara Muslim. Pasalnya Mesir dan Turki sudah melobi sejumlah negara kuat macam Pakistan dan Arab Saudi. Belum lagi Iran selaku musuh bebuyutan Israel juga berpotensi ikut dalam pertempuran tersebut. IRGC sudah memberi ultimatum keras untuk melenyapkan Benjamin Netanyahu beserta seluruh teritorial Zionis. Apakah ini bakal menjadi balasan tertinggi bagi Israel yang selalu mengusik negara-negara Muslim? Cetak Gol coba merangkum Israel yang terpojok akibat perlawanan keras Turki dan Mesir sebagai berikut. Israel targetkan Turki Mesir sebagai medan pertempuran baru. Israel nampaknya tak pernah merasa cukup sebelum mengacaukan seluruh negara Muslim. Setelah berperang melawan Iran, negeri Zionis sudah menetapkan target terbarunya. Lagi-lagi negara yang mereka incar adalah raksasa yang mayoritas dihuni oleh Muslim, yakni Mesir dan Turki. Hal ini memang tidak dibocorkan oleh orang-orang dari rezim Zionis pimpinan Benjamin Netanyahu, melainkan dari pernyataan seorang mata-mata AS Israel bernama Jonathan Pollard. Yang lebih konyol, rencana rahasia tersebut justru dibocorkan dalam sebuah podcast. Sure that we will have as easy a time with the Turks as we've had with the Iranians. I've been following Turkish military doctrine, and the strongest army in the Middle East. The storm is coming. Yes, of course. And they're a member of NATO. And even worse, they're a member of NATO. So I look at Iran as a problem we absolutely have to finish, and I'll explain what I mean by that. Gaza, same thing, and the Hezbollah. Why am I fixated on this now? Because we have to be prepared for the next war, which will be probably against Turkey and Egypt. Sebagai informasi, Pollard sempat dihukum oleh Amerika Serikat pada tahun 1987. Hal ini dikarenakan pengkhianatannya yang menyerahkan informasi intelijen rahasia AS kepada Israel. Dirinya dipenjara selama 30 tahun sebelum akhirnya pindah ke Israel di tahun 2020. Menurut kabar yang beredar, Pollard mendapat sambutan luar biasa hingga dilabeli sebagai pahlawan nasional di Israel. Bahkan ia dilaporkan diterima secara pribadi oleh Netanyahu. Jadi boleh dibilang pengakuannya soal rencana Israel menyerang Turki dan Mesir bisa dibuktikan kebenarannya. Akan tetapi ada satu hal yang cukup menarik dari pernyataan Pollard. Meski mengaku bakal memerangi Turki dan Mesir, dirinya menjelaskan rencana tersebut tidak akan berjalan mudah. Bahkan menurutnya bisa jadi penyerangan ke Turki bakal lebih sulit dibanding saat menghadapi Iran. Alasan terkuatnya adalah dukungan Turki terhadap transisi pemerintahan di Suriah. Jika sampai terjadi, hal ini akan menempatkan pasukan Turki di garis perbatasan Israel. Namun yang tidak diketahui Israel,
itu hanyalah satu dari sekian rencana Turki untuk mengalahkan mereka. Apa saja langkah yang sudah dipersiapkan oleh Turki? Kita bahas di segmen selanjutnya. Perlawanan keras Turki Mesir, negara Arab siap bersatu. Israel mungkin baru menyatakan perang terbuka melawan Turki dan Mesir akhir-akhir ini. Kendati pun begitu, dua negara tersebut sejatinya sudah lebih dulu sedia payung sebelum hujan. Alasan terkuatnya adalah karena mereka berhasil membaca strategi negeri Zionis, terutama Turki yang sudah bisa menebak kemungkinan mereka diserang Israel setelah Iran. Hal ini sempat disampaikan oleh Hakan Fidan selaku Menteri Luar Negeri Turki. Setelah Iran, Israel tidak bisa hidup tanpa musuh. Mereka harus mengembangkan retorika untuk membentuk opini publik. Kita melihat bahwa bukan hanya pemerintahan Netanyahu, tetapi juga beberapa tokoh oposisi. Meskipun tidak semuanya, tapi mereka berupaya menyatakan Turki sebagai musuh baru, tegas Fidan. Dengan kenyataan tersebut tidak mengherankan jika Turki langsung bersiap untuk segera memasuki medan tempur. Salah satunya dengan melakukan latihan bersama dengan Mesir pada 2025 silam. Selain itu, keduanya juga sempat membentuk Pakta Pertahanan yang di dalamnya juga terdapat negara-negara Muslim seperti Pakistan dan Arab Saudi. Sampai-sampai aliansi tersebut kerap dijuluki sebagai organisasi NATO bagi negara-negara Muslim. Tak ayal seluruh negara tersebut punya kekuatan guna menopang satu sama lain. Misalnya Arab Saudi yang punya keunggulan finansial dengan persenjataan modern dari Barat. Begitu pula dengan Pakistan sebagai satu-satunya negara Muslim yang punya kekuatan nuklir untuk saat ini. Sementara itu Mesir dikenal mempunyai kekuatan darat dan laut paling besar di Afrika Utara. Lantas bagaimana dengan Turki? Mereka adalah pemegang teknologi drone dan industri pertahanan paling canggih dalam daftar tersebut. Bahkan Erdogan dilaporkan bakal membentuk kekaisaran senjata baru, sehingga tidak cuma terpaku dengan penjualan drone semata. Menurut laporan, pihak Ankara bakal memperluas produksinya ke sektor kendaraan barat, serta sistem pertahanan udara dan sistem anti-drone. Tidak hanya itu, Turki juga berambisi memperkuat militernya sendiri. Salah satu yang sudah dipersiapkan Erdogan adalah rencana pembangunan kapal induk pertamanya yang bernama Mugem. Menurut Komandan Angkatan Laut Turki, kapal tersebut bakal selesai paling lambat menjelang akhir tahun depan. Kabarnya kapal induk Mugem bakal mempunyai bobot 60.000 ton dengan panjang 285 meter. Spesifikasi tersebut sudah mengungguli kapal induk Charles de Gaulle milik Prancis yang selama ini diagung-agungkan sebagai armada terkuat di Mediterania. Selain itu, dengan spesifikasi seperti yang disebutkan tadi, kapal induk Mugem diproyeksikan bisa menampung sebanyak 60 pesawat tempur sekaligus. Jumlah tersebut dirasa sudah lebih dari cukup untuk mengepung Israel di masa mendatang. Makanya tidak heran jika Erdogan menjanjikan akhir bagi rezim tiran Benjamin Netanyahu. Bahkan dirinya juga menyatakan persatuan kepada negara-negara Muslim di seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai tujuan tersebut. Ayrı bir vakfe Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Di sisi lain, Israel punya alasan khusus di balik ketakutannya terhadap Turki. Pasalnya, pihak Ankara selalu melakukan gebrakan untuk menyudutkan Zionis. Salah satunya seperti yang terjadi lebih dari 1 dekade lalu, tepatnya di tahun 2011 silam. Saat itu, pihak Ankara memutuskan untuk menangguhkan hubungan industri pertahanan dengan Israel. Hal ini merupakan akibat dari penyerbuan maut Israel terhadap kapal bantuan Turki setahun sebelumnya. Setelah itu hubungan kedua negara semakin memburuk seiring berjalannya waktu.
Sebagai contoh, Turki merupakan salah satu negara pertama yang mengancam bakal menyeret Israel ke mahkamah internasional. Pada tahun 2023, Erdogan membuka opsi tersebut sebagai kritik atas genosida Israel di jalur Gaza. Masalah ini kemudian berlanjut sampai Erdogan mengeluarkan ancaman serius pada 2024. Sang presiden bersikeras memasuki wilayah Israel demi membebaskan warga Palestina yang dijadikan sandera. Kita harus sangat kuat agar Israel tidak bisa melakukan hal-hal konyol ini terhadap Palestina. Sama seperti kita memasuki Karabakh, sama seperti kita memasuki Libya, kita mungkin akan melakukan hal serupa kepada mereka, tegas Erdogan. Selain itu, kita juga tidak bisa melupakan betapa besarnya kekuatan yang dimiliki oleh Turki. Melansir dari Global Firepower, negeri bulan sabit merah merupakan negara dengan ketangguhan militer nomor 9 di dunia. Sementara itu, Israel berada jauh di bawahnya, tepatnya di peringkat 15. Sekedar informasi, Iran yang mereka lawan sebelumnya berada di posisi 16 dunia. Bisa bayangkan apa jadinya jika Turki yang jauh lebih maju secara militer tiba-tiba mengepung Israel dari segala sisi? Satu-satunya kemungkinan yang ada barangkali hanyalah kehancuran bagi negeri Zionis. Selain armada laut, darat, dan udara yang mencapai ribuan, jumlah tentara Turki juga jauh mendominasi. Menurut laporan, Turki memiliki setidaknya 800.000 tentara aktif, berbanding jauh dengan Israel yang punya 600.000 orang. Seluruh kekuatan tersebut dinilai mampu melenyapkan Israel dengan invasi, mengingat wilayah mereka yang cuma sekecil 22.000 km persegi. Di sisi lain, hal serupa juga dialami Israel di hadapan keperkasaan Mesir. Entah apa alasannya, negeri Zionis berani-beraninya menantang pihak Kairo. Barangkali mereka lupa dengan insiden puluhan tahun lalu, ketika Mesir memimpin negara-negara Arab memenangkan peperangan kontra Zionis. Pengen sepatu sneakers yang sekaligus bisa dipakai untuk jogging? Cobain sepatu dari Kiping. Cek linknya di bawah ini. Iran siap membumi hanguskan Israel dari muka bumi. Selain Turki dan Mesir, Israel mungkin juga melupakan satu hal penting. Pasalnya, persaudaraan negara-negara Muslim begitu kuat hingga mustahil digoyahkan. Dan setiap kali ada pihak yang dirugikan, sekutu-sekutu lainnya bakal ikut melindungi. Seperti halnya yang dilakukan Turki kepada Republik Islam Iran. Saat Iran diserang Israel, Turki maju paling depan mengutuk warga Zionis. Bahkan Erdogan berkali-kali mengeluarkan kecaman terkait insiden tersebut. Baik pada perang 12 hari di tahun 2025, maupun perang 40 hari di tahun 2026. Erdogan menunjukkan sikap yang sama. Serangan AS dan Israel terhadap tetangga kami, Iran, sangat mengkhawatirkan. Sah secara hukum bagi Iran untuk mempertahankan diri terhadap penebar teror dan bandit Israel ini, tegas Erdogan. Dukungan serupa juga ditunjukkan oleh jutaan warga Turki yang sampai turun ke jalan untuk menunjukkan solidaritasnya terhadap Teheran. Seakan tidak lupa dengan dukungan sang sekutu, Republik Islam Iran menunjukkan sikap serupa. Setelah Israel berniat menyerang Turki, Teheran menjadi yang terdepan melakukan perlawanan. Mereka bahkan langsung mengecam Amerika Serikat selaku sekutu terdekat Israel. Korps Garda Revolusi Islam Iran memperingatkan Donald Trump yang saat ini sedang berupaya mengejar negosiasi dengan Iran. Sebaliknya, IRGC menyebut bahwa upaya damai Donald Trump akan sia-sia selama masih ada Israel. Mereka juga menawarkan solusi bahwa untuk mengatasi masalah tersebut, rezim Netanyahu harus dilenyapkan. Timur Tengah tak akan pernah mencapai perdamaian sampai rezim jahat dan peneror
Nyawa anak-anak ini dilenyapkan dari muka bumi, tegas pernyataan IRGC. Di sisi lain, dengan adanya sikap saling dukung ini, bukan tidak mungkin kita akan melihat penambahan aliansi untuk menyerang Israel. Bisa dibayangkan seperti apa jadinya jika Mesir dan Turki bersatu dengan Iran untuk memerangi musuh bersama. Barangkali ini adalah kesempatan terbesar bagi negara Muslim untuk mengalahkan Israel. Sebab dalam perang terakhir saja, Iran yang berdiri sendirian bisa menenggelamkan pasukan Netanyahu. Untuk kamu pemburu diskonan awal tahun, aku rekomendasiin sendal pria olahraga casual. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Israel yang terpojok akibat perlawanan keras Turki dan Mesir. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Mesir dan Turki mampu membumi hanguskan negeri Zionis dengan bantuan negara-negara Muslim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.